Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa bisa tetap istiqomah dalam mencari ilmu dan kita belajar bersama tentang kajian-kajian fikih. Setelah kemarin kita belajar tentang rukun dan sunnahnya wudhu, hari ini tentang fasal fi nawaqidil wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasal swiji, waladi utawi perkara yungkidu kang batalaken apa alladhi alwudu'a ing wudhu iku khamsatu asya'a limo pira-pira perkara. Sesuatu yang dapat membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama, ma barang koroja kang metu apa ma minasabila ini saking dalan loro. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan di sini maknanya adalah kubul dan dubur. Sesuatu itu yang keluar apa? Yang pertama adalah mu'tadan, sesuatu yang umum, yang biasa. Kalau mu'tadan itu daily. Daily itu pembiasaan. Jadi sesuatu yang sudah umum, yang selalu terjadi berulang-ulang, yaitu kencing dan kotoran. Atau hayyin, sesuatu benda yang hidup, misalkan cacing kremi. Ketika kita habis wudhu ada terasa sesuatu sehingga kreminya keluar. Nah, walaupun hanya kremi yang keluar, keluarnya kremi itu menyebabkan batalnya wudhu. Atau sesuatu yang jarang sekali terjadi, secara nggak sengaja kita menelan sesuatu lah. Sesuatu itu akhirnya keluar di dubur. Sesuatu itu padahal suci, misalkan emas atau kerikil. Kerikil kan hukum asalnya suci, tapi keluarnya itu menyebabkan batalnya wudhu. Atau sesuatu yang suci keluarnya, misalkan mani. Mani itu suci, tapi keluarnya mani itu menyebabkan hadas kecil juga hadas besar. Hadas kecil maka dia keluar mani itu menyebabkan batalnya wudhu, tetapi keluarnya mani juga menyebabkan seseorang menjadi hadas besar. Seperti itu. Jadi tadi jelas sebabnya keluar sesuatu, tidak memandang barang, tapi sebabnya batalnya wudhu adalah karena keluar sesuatu dari 2 jalan, baik benda itu yang biasa keluar, hidup, atau barang suci, atau tadi sesuatu yang langka, misalkan kayak nggak mungkin itu keluar, ternyata itu keluar, maka itu membatalkan wudhu. Yang kedua, wan naumu lan turu ala ghairi hayatin ing atase saliyane tingkah al mutama kini kang netepaken sapa man. Jadi seseorang yang tidur yang pantatnya tidak tepat, misalkan kondisinya bahasanya duduk. Jadi kalau orang itu tidur dalam posisi duduk, misalkan habis sholat malam, dia kondisi wiritan, dia sedikit tertidur, tapi dia tetap duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang membatalkan wudhu adalah tidur yang terlentang, yang pantatnya tidak menetap di atas tanah. Itu kriterianya. Yang nomor 3, wazawalul akli, dan hilangnya akal. Bisukrin sebab mabuk, au marodin utawa loro. Di sini yang ketiga adalah zawalul akli. Zawalul akli itu hilangnya kesadaran. Sebab apa? Yang pertama disebabkan karena mabuk. Mabuk jelas otomatis, karena di kitab Mabadi' Fikih juz awal diterangkan sesuatu yang najis itu adalah
salah satunya najis mutawasito yang jelas-jelas terlihat itu adalah arak, selain kotoran manusia dan kotoran hewan. Lalu sebabnya aumarodin utawa sakit, sebab hilangnya kesadaran itu sakit, misalkan karena panas demam yang terlalu tinggi sehingga dia pingsan menyebabkan hilangnya kesadaran, maka wudhu batalnya. Au izmain atau ayanan epilepsi, seseorang yang ketika epilepsinya kambuh, dia dalam keadaan suci dan ingin melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Yang nomor 4, warrobi'u lamsur rojulil demee wong lanang almar'ata ing wong wedok al ajnabiyata kang liya. Sebentar ya. Bersentuhnya kulitnya laki-laki dengan perempuan lain min ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Di sini bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan lain yang bukan mahram tanpa penghalang. Mahram itu apa toh? Mahram itu sesuatu yang menjadikan seseorang itu haram menikah. Sebab mahram itu apa? Bisa karena nasab. Nasab itu seperti ayah dan anak, kakak dan adik itu tidak boleh, atau kakek dengan cucu juga tidak boleh. Aurodoin atau sebab persusuan, saudara sesusun, itu juga tidak boleh. Jadi hati-hati bagi mereka yang menyusukan anaknya kepada orang lain. Jika ibu susunya mempunyai anak yang berbeda kelamin, maka tidak boleh menikah. Atau sebab perbesanan pernikahan, itu juga tidak boleh. Seperti halnya mertua dengan menantu, itu juga tidak boleh. Atau misalkan ada seseorang itu janda atau duda yang masing-masing membawa anak. Nah, ketika orang tua ini sudah menikah, maka anaknya ketika dua orang ini sudah melakukan hubungan intim, maka kedua anaknya ini menjadi saudara, tidak boleh dinikahkan. Seperti yang kelima, yang nomor 5, wa masu farjil adamihi lan nemee farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan tengahe epe-epe. Menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Misalkan seorang ibu yang habis membersihkan atau mengistinjakan anak bayinya atau anaknya yang masih kecil, itu juga maka wudhunya batal. Atau seorang anak yang sedang merawat neneknya, kakeknya yang sudah tua renta sehingga dia harus menyentuh kemaluan, itu juga batal. Wa mashu yang selanjutnya itu juga ada tambahan, yaitu wa masu kholaqati duburihi lan nemee sekitaran dubure menungso alal jadidi ing atase kaul kang anyar. Di sini musoniful kitab juga memberikan tambahan dan menyentuh lingkaran dubur. Jadi tidak hanya dubur, sekitaran dubur itu juga membatalkan wudhu. Jadi di sini para sahabat fatayat, 5 perkara ini jika kita lakukan dan kita bisa membedakan hukum asalnya, maka kita harus hati-hati. Seperti perbedaan madhi dan mani. Kalau madhi itu sesuatu keluarnya madhi itu menyebabkan batalnya wudhu, tapi tidak menyebabkan mandi. Tapi madi itu najis. Sedangkan mani, keluarnya mani menyebabkan batalnya wudhu, juga menyebabkan hadas besar. Sehingga tapi mani itu sendiri suci. Tambah lagi cairan yang keluar selain madi,
mani ada wadi. Kalau wadi itu keluarnya darah putih, itu biasanya sebab kelelahan, itu juga membatalkan wudhu. Tapi keluarnya wadi dan madi ini ketika kita mau sholat, maka celana harus dilepaskan dan dibersihkan, karena kedua benda ini hukumnya najis, sedangkan mani suci. Baiklah, itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.